Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu pada mata kuliah aplikasi komputer. Pertemuan kali ini berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita lakukan secara online, secara daring dengan berbagai macam media. Sedikit informasi bahwa dalam waktu dekat STAS akan meluncurkan e-learning, di mana e-learning itu sudah sangat lengkap media pembelajarannya, mulai dari materi, kemudian diskusi, kemudian UTS, UAS sudah ada di e-learning itu. Kemudian mahasiswa bisa mengakses e-learning itu dan mendapatkan course atau mata kuliah sesuai yang diambil. Namun saat ini masih sedikit dalam tahap pengembangan. Nah, itu salah satu contoh aplikasi komputer di dunia pendidikan. Jadi kalau kita lihat yang kita pelajari nanti latar belakang penggunaan dan sejarah perkembangan komputer. Kalau kita lihat komputer itu sudah sangat memasuki berbagai macam sendi kehidupan. Mulai dari perdagangan, katakanlah kegiatan sehari-hari semuanya lah, sampai dengan mesin-mesin yang canggih. Semua dimasuki oleh komputer. Ada intervensi komputer dalam menjalankannya. Seperti perlengkapan rumah tangga, mesin cuci misalkan. Di mesin cuci itu dengan sentuhan komputer kapan atau mesin bisa bekerja, kapan harus mulai mengisi air, kapan harus mulai berputar, kapan harus mulai mengeluarkan sabun dari dispensernya, kemudian kapan harus mengeluarkan pewangi, mengeringkan dan lain sebagainya, sampai dengan berbagai peralatan canggih seperti mobil misalkan. Jadi mobil yang otomatis, dia bisa menghindari rintangan, bisa berbelok sendiri ketika di depan ada rintangan, bisa menambah kecepatan atau mengerem sendiri sehingga tidak terjadi tabrakan, bisa mengkoreksi pengemudi dan lain sebagainya. Itu semua tidak terlepas dari penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini mempelajari mengapa kita harus mempelajari aplikasi komputer, kemudian latar belakang penggunaan komputer yang tadi sedikit banyak sudah kita singgung, kemudian beberapa jenis alat pengolah angka yang ada, kemudian sampai sekarang komputer itu sudah ada sekitar 5 generasi, dan masing-masing generasi itu kira-kira apa nanti kelebihan dan kekurangannya akan kita bahas pada mata kuliah ini. Jadi komputer itu kalau dari sisi tata bahasa boleh dibilang penghitung, berasal dari compute, menghitung, komputer penghitung, jadi mempunyai fungsi untuk menghitung. Kalau kita bicara penghitungan itu dari mulai penghitungan 1 ditambah 1 sampai dengan penghitungan yang sangat kompleks sehingga bisa menghitung sistem atau mengolah sistem informasi. Mulai dari yang konvensional sederhana, alat penghitung konvensional sederhana seperti sempoa misalkan, sampai kalkulator, kemudian berkembang menjadi mesin penghitung sistem informasi yang sangat canggih seperti sekarang ini. Penggunaannya sudah semakin kompleks, semisal jual beli yang biasa dilakukan secara konvensional pun sekarang dengan peran komputer sudah bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih luas dengan marketplace yang ada di akhir-akhir ini. Jadi itulah perkembangan komputer sampai ke depan nanti, dari awal sampai nanti kira-kira akan seperti apa, akan kita pelajari dalam bab ini. Komputer generasi pertama itu dimulai sekitar masa Perang Dunia II. Jadi sekitar tahun 1940-an ya. 1940-an sampai 50 akhir. Jadi di sini dibuat untuk tugas spesifik tertentu. Menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data, menggunakan magnetic cylinder untuk menyimpan data. Sudah ada bahasa-bahasa permesinan sederhana. Contoh dari komputer generasi pertama ini misal ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Accelerator. Ini dibuat sekitar tahun 1946 oleh Dr. John Mauchly. Modelnya masih komputer yang segede ruangan itu ya, masih sebesar itu untuk membantu perhitungan manusia. Kemudian ada lagi perkembangan selanjutnya, EDVAC atau Electronic
discrete variable automatic computer. Ini juga penggunaannya menggunakan tabung vakum yang juga telah dikurangi saat ini ya, telah dikurangi dalam perancangan komputer-komputer modern. Meskipun proses perhitungan advac ini lebih bagus daripada electronic numerical integrator kalkulator tadi. Kemudian kalau kita lihat contoh lain, misalkan electronic delay storage automatic calculator. Dalam tahap ini orang sudah menggunakan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Yang sedikit populer adalah tahun 1951 itu ada Universal Automatic Calculator. Ini sudah agak populer, Universal Automatic Calculator sudah sering digunakan. Jadi komputer dirancang untuk memproses pada waktu itu data perdagangan. Yang diproses adalah data perdagangan. Itu sekilas perkembangan komputer generasi pertama. Kemudian masuk ke generasi selanjutnya sekitar tahun 1950-an, 50 akhir ya. Pada generasi ini prinsip kerjanya menggunakan transistor untuk memproses dan menyimpan data. Jadi sudah mulai muncul bahasa pemrograman. IBM sudah mengeluarkan ini, superkomputer IBM Strix gitu ya. Kemudian Lars sudah menggunakan ini. Kemudian DEC PDP, komputer yang segede lemari es atau lemari baju, itu juga merupakan perkembangan komputer di generasi kedua. Komputer generasi ketiga sudah semakin kecil ukurannya. Jadi IC dipakai untuk menggantikan transistor, menggunakan pasir kuarsa untuk menciptakan lebih banyak komponen yang dimasukkan dalam sebuah chip. Ini juga sistem operasi dan aplikasi sudah mulai dikenal. Keunggulannya adalah konsumsi daya yang kecil. Konsumsi daya ini merupakan problem krusial untuk peralatan seperti komputer. Bahkan dalam perkembangannya sampai sekarang, komputer atau komputer yang kita kenal sekarang ini seperti HP misalkan, itu kan ada sistem komputer juga di dalamnya. Konsumsi daya menjadi sangat krusial. Kalau misalkan boros itu tentunya ngecasnya akan sangat sering dan membutuhkan power supply yang besar. Tapi dengan adanya efisiensi penggunaan daya, dan komputer selalu berkembang ke arah ini. Jadi fungsi yang maksimal dengan konsumsi penggunaan daya yang kecil. Itulah prestasi yang ditorehkan oleh generasi ketiga ini ya. Komputernya masih cukup besar ya, seperti ini, masih cukup besar seperti ini. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya di generasi keempat itu sudah menggunakan chip yang memuat jutaan IC. Jadi prinsip kerjanya menggunakan chip tunggal untuk memuat komponen-komponen listrik. Operating system juga sudah masih dipertahankan di sini. Jadi ukurannya bertambah kecil, kecepatannya bertambah besar. Kemudian mulai diperkenalkan untuk pasar bebas. Kita tahun 80-an awal mengenal PC. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melihat komputer seperti di gambar ini, yang monitor ditumpangke di atas CPU seperti ini. Kita semua sudah pernah mengenal, sudah pernah menjumpai. Beberapa jenis komputer pada generasi keempat ini antara lain large scale integration, jadi dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Ini pada generasi keempat di awal-awal. Kemudian very large scale integration, memuat ribuan komponen dalam sebuah chip. Kemudian berkembang lagi ultra large scale integration, meningkatkan jumlah-jumlah komponen tersebut menjadi jutaan. Seperti komputer-komputer yang kita kenal saat ini adalah peralihan antara generasi keempat dan generasi kelima. Di generasi keempat ini masih kita kenal ya, CPU, kemudian PC, itu masih kita kenal. Baik, kita lanjutkan ke video selanjutnya.